Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Aulia dengan NIM 12220500158, jurusan Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan membahas tentang pandangan siswa pada pelajaran matematika. Nah, sebelumnya yang saya akan bahas yakni pertama adalah gaya belajarnya, yang kedua adalah tipe guru yang disukai, yang ketiga adalah alasan mereka menyukai matematika, dan yang keempat adalah alasan mereka tidak menyukai matematika. Oke, yang pertama yakni gaya belajar siswa dalam pelajaran matematika. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar adalah cara, gaya, atau metode individu yang dilakukan oleh masing-masing atau orang untuk melakukan suatu proses atau melakukan suatu hal. Nah, gaya yang pertama yakni belajar langsung dengan guru. Nah, tipe ini sangat banyak disukai oleh siswa karena belajar langsung dengan guru itu sangat efektif. Jadi ketika guru menyampaikan langsung dengan kita, kita lebih mudah paham gitu. Apalagi dengan pelajaran matematika yang identiknya dengan rumus-rumus, sehingga mereka yang belum mengerti bisa mengerti ketika belajar langsung dengan guru. Dan ketika mereka belum mengerti atau belum paham tentang materi yang dijelaskan oleh guru, maka mereka bisa bertanya kepada guru tentang materi tersebut gitu. Nah, kemudian yang tipe kedua yakni belajar secara individual. Nah, biasanya tipe ini dilakukan oleh orang yang kurang konsentrasi ketika belajar di kelas. Karena ketika belajar di kelas itu kurang efisien, karena mereka itu dituntut untuk mengejar materi, padahal mereka belum paham sekali atau belum meresap sekali materi yang dijelaskan oleh guru sebelum-sebelumnya, karena guru mementingkan mengejar materi daripada murid-murid paham terlebih dahulu. Nah, biasanya mereka belajar secara individunya itu di rumah melalui video pembelajaran atau dengan les private dengan guru lain. Mereka biasanya belajar materi apa yang belum dia pahami di sekolah. Nah, kemudian tipe belajar yang ketiga yakni menonton video belajar. Nah, di zaman sekarang ini ya, teknologi sudah canggih. Video pembelajaran di mana-mana, sudah banyak sekali. Ketika kita belum cukup belajar di kelas atau belajar dengan guru private, maka kita bisa belajar melalui video atau dari situs sosial media seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada aplikasi tentang pembelajaran ya gitu, seperti Ruang Guru, Brainly, dan lain-lain. Nah, kemudian tipe yang keempat adalah berdiskusi dengan teman. Nah, tipe ini sangat dianjurkan kepada kalian semua karena dengan adanya kita berdiskusi dengan teman, kita dapat berargumentasi gitu, saling berpendapat tentang masalah yang sedang kita kerjakan. Nah, selain berdiskusi dengan teman itu kita dapat berpendapat, nah kita juga dapat merealisasikan pertemanan atau tidak membosankan ketika belajar dengan teman gitu. Kemudian saya akan bahas tentang tipe mengajar guru yang disukai. Nah, menurut kamu, guru seperti apa sih yang kamu sukai itu? Oke, saya akan membahas 3 kriteria guru yang disukai. Pertama yakni memberi soal sama dengan contoh. Nah, tipe ini sangat disukai oleh semua murid karena ketika contoh yang telah diberikan oleh guru ketika materi berlangsung, dan kemudian ketika soal atau ketika ulangan soalnya sama dengan contoh, maka mereka mudah untuk mengerjakannya karena telah belajar dan telah mengetahui cara-cara yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian tipe yang kedua yakni guru yang menjelaskannya dengan jelas dan mudah. Nah, guru yang menjelaskannya dengan mudah ini harus dimiliki oleh semua guru, khususnya guru matematika, karena pelajaran matematika itu berkaitan dengan hitung-hitungan yang membuat mereka harus berpikir kritis. Maka guru matematika dianjurkan untuk menjelaskannya secara jelas, mudah, dan singkat agar para siswa itu mengetahui dan lebih paham apa yang kita ajarkan. Tidak terlalu bertele-tele karena pelajaran matematika itu identik dengan rumus-rumus yang sangat sulit kita tangkap pelajarannya gitu.
Kemudian yang ketiga yakni memberikan tugas setiap pertemuan. Nah, biasanya guru matematika atau guru-guru lainnya memberikan tugas setiap pertemuan untuk apa? Untuk siswanya agar merefresh pelajaran atau materi yang telah dipelajarinya di sekolah, agar para siswa itu lebih mengenal atau lebih paham lagi tentang materi yang dijelaskan dan selalu ingat tentang materi itu, agar ketika ulangan berlangsung siswa tidak harus membuka atau belajar dari awal lagi gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang alasan siswa menyukai matematika. Nah, alasan siswa menyukai matematika yang pertama yakni berpikir kritis. Karena matematika itu atau pelajaran matematika atau ketika kita mengerjakan soal matematika, otomatis soal yang harus kita pecahkan itu harus benar. Nah, ketika kita berpikir kritis, kita harus menyelesaikan soal tersebut dengan telaten, dengan penuh kebenaran, dengan penuh ketelitian agar jawaban yang kita kerjakan itu benar. Kemudian, alasan siswa yang kedua yang suka menyukai matematika yakni suka berhitung. Nah, biasanya tipe ini tidak suka membaca atau tidak suka sejarah atau tidak suka bahasa. Mereka lebih suka berhitung karena matematika itu memiliki tantangan sendiri gitu. Untuk alasan ketiga yakni tidak suka membaca. Nah, biasanya tipe ketiga ini tidak suka siswa itu tidak suka membaca karena lebih suka berhitung yang tadi ya. Sama seperti yang poin kedua. Kemudian yang keempat yakni siswa tidak suka sejarah. Nah, ketika tidak suka sejarah otomatis dia tidak suka membaca karena dia lebih suka berhitung daripada membaca. Mungkin mereka berpikiran bahwa membaca atau mengenal sejarah itu sangat membosankan atau tidak ada tantangannya dibandingkan dengan belajar matematika. Karena dengan matematika mereka bisa berhitung, bisa mencari rumus-rumus atau mengerjakan soal yang banyak tantangannya karena matematika itu identik dengan rumus-rumus ya dan juga perhitungan. Kemudian alasan siswa tidak suka pelajaran matematika karena yang pertama yakni contoh beda dengan soal. Yang tadi telah dibahas sebelumnya bahwa murid itu tidak suka ketika contoh yang telah diberikan itu beda dengan soal yang dikerjakan ketika ulangan atau ketika tes gitu. Oke, kemudian alasan siswa tidak suka pelajaran matematika itu karena apa? Yang pertama karena contohnya beda dengan soal. Tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa guru yang disukai yakni guru yang memberikan soal sama dengan contoh. Nah, mereka tidak suka kalau contohnya beda dengan soal itu karena ketika contoh beda dengan soal, otomatis cara-caranya pun beda dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru pada materi berlangsung kan. Nah, sehingga mereka susah untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal yang telah diberikan oleh guru. Nah, walaupun minat guru ingin mengetes para siswanya sampai mana pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan, namun pemahaman guru ini bukan malah menambah siswa semangat dalam belajar matematika, melainkan mereka semakin tidak suka matematika karena susah untuk menjelaskannya atau mengerjakan soal tersebut gitu. Kemudian tipe yang kedua yakni guru kurang jelas dalam menerangkan. Nah, apalagi di pelajaran matematika yang sangat sulit. Nah, dihimbau pada guru matematika khususnya ya, ketika menjelaskan itu atau menerangkan itu diusahakan dengan jelas, dengan mudah agar dipahami oleh siswanya itu lebih mudah diingat lama gitu. Ketika guru kurang jelas dalam menerangkannya itu atau bertele-tele ya kan, apalagi ini pelajaran matematika, membuat siswa itu tidak konsentrasi atau tidak mengerti atau tidak paham tentang materi yang diberikan oleh guru karena guru tersebut bertele-tele dan tidak mudah difahami penerangannya gitu. Kemudian yang ketiga ya kan, karena alasan siswa tidak suka pelajaran matematika. Kemudian yang ketiga yakni ada alasan siswa tidak suka pelajaran matematika yakni karena mereka tidak suka berhitung. Ketika mereka tidak suka berhitung, otomatis mereka tidak
tidak suka semua yang berkaitan tentang hitung-hitungan, seperti nah kemudian alasan yang ketiga yakni tidak suka berhitung. Nah, tipe siswa seperti ini biasanya lebih suka atau lebih menyukai ke bidang sejarah, ke bidang bahasa, ke bidang tari, atau ke bidang yang lainnya. Nah, karena mereka lebih menyukai bidang-bidang tersebut dibandingkan dengan berhitung, karena mungkin mereka berpikir bahwa berhitung itu sangat susah, atau ilmu yang sangat menyeramkan, atau matematika itu adalah ilmu yang menyeramkan atau menyulitkan seorang gitu. Karena mereka tidak, pada dasarnya tidak menyukai matematika, tidak suka berhitung, maka semua pelajaran matematika itu mereka tidak suka gitu. Atau mereka lebih sukanya bernyanyi atau berbahasa dan lain-lain gitu. Oke. Kemudian selesai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.